Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Supratno, asal sekolah SMA Negeri 1 Mas Bagi. Saya akan menceritakan tentang sejarah kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hingga wafat. Hari itu Senin 20 April 571 Masehi, Aminah binti Wahab melihat cahaya menyinari istana-istana Syam saat melahirkan baginda Rasulullah. Setelah melahirkan, Aminah meminta seseorang untuk menemui Abdul Muthalib, memberitahu kabar gembira bahwa cucunya telah lahir. Abdul Muthalib pun bergegas menuju rumah menantunya. Sesampainya dia di sana, kakeknya itu sangat berbahagia. Ia menggendong Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan memasukkannya ke dalam Ka'bah, berdoa dan bersyukur kepada Allah atas kelahiran cucunya yang sudah yatim itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala mempersiapkan Nabi menjadi sosok yang mulia. Allah selalu menjaga mur'ah atau kehormatan Nabi dengan cara membuatnya lupa atau tertidur. Pada masa jahiliyah, Nabi juga pernah keinginan untuk mengikuti pesta di pernikahan. Namun ketika sampai di tempat acara, Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat Nabi tertidur pulas sampai keesokan harinya. Di tengah-tengah kejahilian bangsa Arab, Rasulullah mudah tampil sebagai orang yang profesional. Beliau terkenal sebagai pemuda yang sangat jujur, tidak seperti kebanyakan bangsa Arab pada umumnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu berpikir bijak dan cerdas dalam menyelesaikan persoalan. Saat itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berumur 35 tahun. Beliau terpilih menjadi orang-orang yang berhak mengambil atau menetapkan keputusan dalam pertikaian tersebut. Orang-orang bersorak mengatakan, "Inilah Al-Amin, kami akan menerima pendapatmu, inilah Muhammad." Selain itu, Rasulullah SAW memiliki sifat ramah, santun dan pemaaf. Baginda selalu menghargai dalam bicaranya, terkenal paling baik dalam bertetangga dan suka menolong orang-orang yang lemah. Nabi Muhammad SAW tidak pernah berhenti berdakwah. Beliau begitu berani dan gigih dalam memperjuangkan dakwah Islam secara terus-menerus di depan orang-orang yang mencekamnya. Orang-orang yang Yatsrib, Madinah atau berhaji ke Mekah, terdapat 6 orang menerima dakwah Islam. Tahun haji berikutnya terdapat 10 orang suku Khazraj, 2 orang suku Aus dan seorang wanita masuk Islam. Mereka melakukan sumpah setia yang disebut dengan Bai'ah Aqabah II. Tahun 13 kenabian, sebanyak 73 orang Yatsrib melakukan Bai'ah Aqabah II. Mereka meminta Nabi untuk pindah ke Madinah. Mereka berjanji akan terus membela Nabi dan menjadikan Nabi sebagai pemimpin. Mendengar kabar tentang Bai'ah Aqabah II, kaum kafir Quraisy semakin kejam memperlakukan umat Islam. Rasulullah SAW akhirnya memerintahkan membawa 150 kaum muslim untuk hijrah ke Madinah. Abu Bakar dan Ali bin Abi Thalib tidak ikut bersamanya. Keduanya menemani dan bela Nabi sampai hijrah. Rasulullah SAW diberitahu Allah bahwa kamu kafir Quraisy akan membunuh Nabi. Kemudian Rasulullah SAW meminta Ali untuk tidur di kasur Nabi untuk mengelabui musuh. Sedangkan Rasulullah SAW dan Abu Bakar bergegas meninggalkan Mekah. Bersama sahabat atau Abu Bakar, Rasulullah SAW bersembunyi di Gua Thur selama 3 hari 3 malam. Setelah aman, Rasulullah SAW bersama Abu Bakar melanjutkan perjalanan menuju Madinah selama 7 hari 7 malam. Rasulullah SAW menetap di Madinah selama 10 tahun dan beliau wafat pada tahun 11 Hijriah. Mungkin cuma itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kata-kata yang sudah saya lontarkan dari penyampaian saya. Mohon dimaklumi. Sekian dan terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari SMA Negeri 1 Mas Bagi.